ada apa ya, tuntutan ya dari pemerintah juga nih, Betul, untuk halal betul. 2026. Jadi semua Oktober tepatnya. Jadi setahun lah tepatnya ya, setahun lagi. Setahun lagi. Setahun lagi untuk menuju halal 2026. Nah, support dari industri khususnya skincare, kosmetik dan lain sebagainya seperti apa nih? Dan CISA sendiri memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari Maklon dan produk yang diciptakan sendiri ini memang pasti garantinya halal, dan halalnya pasti halal yang terpercaya gitu ya. Ini seperti apa Pak Sugidi? Ya, kebetulan ini ya, CISA sendiri sudah sejak tahun 2017 itu kita sudah sertifikasi halal. Ya, sehingga saat ini ketika regulasi halal ini harus dijalankan di Oktober 2026, bagi kita ini tidak ada masalah, justru ini menjadi opportunity kita karena kita sudah siap. Ya. Cuman kalau kita dengar dari teman-teman industri yang lain, mereka ini struggle juga gitu ya, karena waktunya yang pendek, mereka harus tiba-tiba harus sertifikasi halal, dan halal itu kan nggak bisa parsial, harus semua kan, dan itu juga rangkaian proses kan, bukan hanya sekedar produksi di tempat kita halal, tapi kan semua bahan bakunya ini kan semua juga halal. Nah, itu yang makan waktu cukup panjang. Ya. Itu perlu pembelajaran, ya belum juga sertifikasinya, ya itu juga perlu biaya, ya mungkin pengetahuan dari mereka, ya edukasi itu yang sangat diperlukan. Berarti tapi setiap brand atau produk yang mau diproduksi di Maklon dan CISA sendiri memang harus melalui proses stepping halal itu ya? Nah, harus apa yang kita halal. Produksi itu semuanya akan halal. Walaupun memang akhirnya ada struggle-nya tersendiri begitu ya, dari proses, dari bahan baku, karena halal nggak cuman proses produksi di internal kita. Itu dia, bukan cuma barangnya doang, tapi semuanya dari hulu hilirnya itu ya, harus halal semuanya. Apalagi kalau bahan bakunya mesti import, ya kan, berarti ya di sananya pun kan harus halal. Jadi ada matchingin dulu nih ya dari sana sampai dengan ke sini supaya memang sertifikasi halalnya jelas benar-benar halal dari sisi produksi dan lain sebagainya. Nah, industri kosmetik Indonesia tumbuh pesat dan mencatatkan juga nilainya lebih dari 100 triliun rupiah di 2024. CISA melihatnya seperti apa sih dari tren pertumbuhan, kemudian juga perjalanan pertumbuhan bisnis juga di kuartal 1 sampai dengan semester 1 2025 ini, dan sampai dengan akhir 2025 ini seperti apa target-targetnya? Ya, dari data Euromonitor tadi dikatakan 100 triliun ya. 2024. Ya, itu suatu angka yang cukup besar ya, dan sangat menarik bagi kita ya. Di tahun ini pun kita lihat pertumbuhan juga masih bagus seperti tadi yang saya sampaikan. Kemungkinan kalau kita lihat dari semester 1 dan Q3 itu kita masih bisa tumbuh di antara 5 sampai dengan 7%. Ya, bahkan untuk beberapa tahun ke depan ya kita yakin ya masih di antara range 5-7% itu akan tercapai. 5 sampai dengan 7%. Kalau sampai dengan semester 1 ini CISA sendiri sudah membukukan growth pertumbuhan seperti apa Pak Sugidi? Sudah lebih dari 5%. Sudah lebih dari 5% ya. Berarti 5 sampai 7% itu sampai dengan full year 2025 ini ya. Tantangannya ke depan yang dilihat dari industri seperti apa sih Pak? Artinya adalah brand baru pasti akan bermunculan begitu ya. Mungkin nanti yang akan Maklon juga CISA akan lebih banyak gitu ya. Tetapi apa yang kemudian jadi tantangan beserta juga peluang begitu yang akan ditimbulkan di tahun-tahun selanjutnya, khususnya mungkin menghadapi halal 2026 gitu ya, dan juga tahun-tahun berikutnya sebagai kompetisi juga di domestik dan kompetisi juga di luar, seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya, justru peluang itu besar ya, karena kita sendiri tahu bahwa saat ini banyak sekali ya orang yang pengen punya brand owner ya, mereka memiliki brand sendiri. Terus kalau kita lihat di data Perkosmi ya, itu pelaku usaha IKM ya, itu lebih dari 1.500 ya. Jumlah yang cukup besar ya. Saya kira mereka ini nantinya akan membutuhkan ya perusahaan-perusahaan Maklon seperti CISA. Ya. Karena mereka ya merasa bahwa kita lebih expert dalam hal memproduksi, ya mereka nggak usah pusing lagi untuk
memikirkan kapasitas produksi sendiri, ya kan. Tapi mereka lebih banyak memikirkan bagaimana bisa mengkomunikasikan brand mereka, bagaimana mereka bisa memasarkan, ya. Sehingga urusan produksi biar di bagian kita. Kita lihat itu sebagai peluang yang sangat besar, ya. Bahkan kita di internal kita, di tim kita, ya, kita selalu ngingetin ke tim kita untuk intensifikasi dan ekstensifikasi, ya, itu selalu kita ingatkan, ya, bagaimana kita menjaga customer lama kita. Ya, customer lama kita ini pasti ingin tumbuh dan ingin produk-produk yang baru, produk-produk yang inovatif, ya, sehingga kita harus menyiapkan ke mereka. Di samping itu kita harus ekstensifikasi juga, kita mencari customer baru, ya. Apalagi zaman sekarang, ya kan, KOL aja kadang pengen brand sendiri kan. Punya brand sendiri, ya, artis juga punya brand sendiri kan, memasarkan dengan brand-brand mereka sendiri. Jadi kita lihat itu semua masih peluang yang sangat-sangat bagus, ya. Oke.